Baik, selamat datang kepada para sahabat bidan yang setia untuk datang ke YouTube channel kami, YouTube channel Bid Notes, cerita catatan dari bidan. Kali ini kita sudah ada di bidan bercerita di volume kedua. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang salah satu pelayanan kebidanan komplementer atau pelayanan kebidanan terkini yang sebenarnya pelayanan ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu, sejak dari adanya dukun-dukun bayi di desa-desa yang seringkali melakukan pijat bayi kepada bayi-bayi baru lahir di lingkungan desanya. Namun seiring berjalannya waktu, maka dilakukan penelitian dan juga bermitra antara bidan dengan dukun sehingga dilakukan koreksi dan penilaian terhadap pijat bayi yang dilakukan oleh para dukun bayi, dan didapatkan bahwa terdapat beberapa teknik maupun cara memijat yang kurang tepat yang mungkin bisa mencederai atau melukai bayi baru lahir. Oleh karena itu, saat ini sudah ada beberapa teknik maupun metode yang tepat dalam melakukan pijat bayi atau baby massage. Dan di kesempatan kali ini kita sudah mengundang salah satu bidan praktisi yang beliau ini juga membuka layanan home care pijat bayi di area Malang sampai dengan Pasuruan. Nah, kita langsung aja ya undang Bidan Kiki Supriyatna Putri untuk masuk dan mengaktifkan kameranya. Halo Mbak Kiki. Halo. Selamat datang. Nah, Mbak Kiki boleh perkenalan dulu ya. Ya. Halo, saya Kiki. Salam kenal semuanya. Saya seorang bidan. Saya merupakan lulusan salah satu universitas negeri di Kota Malang. Kebetulan saya juga saat ini sedang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang dan juga punya part time istilahnya ya, bersama teman bayi ibu gitu. Iya. Rame ya Mbak yang home care di Mbak Kiki? Lumayan sih ya, karena kan kebetulan juga nggak setiap hari bukanya gitu, jadi ada jadwal khusus atau slot-slot. Ya alhamdulillahnya setiap kali buka slot terisi sih full ya, sampai full slot. Iya, alhamdulillah ya. Berarti ya Mbak Kiki sudah lumayan sering untuk megang bayi-bayi ini ya, untuk Ya dimasas, untuk alhamdulillah. dipijat gitu. Oke, kita langsung Ya. aja ya Mbak Kiki ke pertanyaan yang pertama. Kita sebelum mengetahui bagaimana pijat bayi, kita harus tahu dulu dong, bagaimana sih tanda bayi baru lahir yang normal dan sehat menurut Mbak Kiki? Oke, kalau waktu setelah bersalin ya, kalau setelah bersalin sendiri dikatakan dia lahir sehat, normal, pertama kan dia lahir harus menangis kuat tuh. Terus nggak ada kebiruan, ya jadi bisa bernafas, refleksnya bagus istilahnya gitu. Kemudian dibilang normal juga dilihat dari ketubannya, jernih atau enggak, hijau atau enggak, kayak gitu. Terus berat badannya, minimal bayi dikatakan normal ya. Normal itu berarti dia di atas 2,5 gitu. Cuman memang ada beberapa kondisi yang bayi itu dia dikatakan sehat meskipun beratnya kurang dari 2,5 gitu ya. Indikatornya apa aja gitu yang mungkin bisa juga bunda-bunda lihat di rumah, misal bayinya usia 2 hari, 3 hari gitu ya. Pertama suhu badan, ada demam atau enggak. Dikatakan demam itu berapa? Berarti suhunya di atas 37,5 gitu ya, atau 38 ke atas. Biasanya kalau 37,5 itu dia dikatakan masih subfebris atau semi panas gitu ya, belum yang dikatakan demam. Kemudian nafasnya nih, normalnya bayi itu bernafas pakai perut ya. Jadi dilihat ada nafas di area dada nggak, tekanan nggak di area dadanya. Kemudian ada nafas hidung nggak gitu. Normalnya itu semua nggak ada. Terus ada kuning atau enggak. Nah, kuning sendiri itu pada bayi baru lahir ya, itu sebenarnya normal ya untuk 7 hari pertama. Selama nggak di seluruh tubuh, biasanya kelihatan tuh di area mata tuh yang sering mata, kemudian wajah, leher, kita evaluasi, buang air besarnya gitu. Kalau pakai popok ya, kalau pakai pampers semua nggak bisa diukur gitu. Kalau pakai popok idealnya minimal 6 kali gitu. Terus BAB-nya 1 kali. Indikatornya apa? Dari minumnya. Jadi kalau bisa, misal kelihatan nih kuning, sering-seringlah minum terutama ASI ya, karena di ASI itu ada kandungan zat yang dia dapat menurunkan kadar si
penyebab kuning ini. Setelah itu aktivitasnya nih, dia menangis nggak? Dalam arti misal dia haus itu menangis gitu ya. Kemudian BAB atau BAK dia menangis, itu refleks yang oke. Selain itu ada beberapa yang namanya refleks bayi. Selain menghisap, kuat nggak pas waktu nenen. Kemudian terkejut nggak? Kan kadang orang khawatir ya, ini kok bayiku sering kaget-kagetan. Itu normal ya, bunda-bunda semuanya ya di rumah. Jadi biasanya sampai 4 bulan itu dia akan berkurang dengan sendirinya gitu. Kemudian ketika kita dekatkan jari kita ke mulut bayi gitu ya, dia mengikuti nggak? Biasanya normalnya kalau bayi itu lapar, dia akan mengikuti gerakan seperti itu. Sedikit banyak tanda-tanda yang kita harus tahu gitu ya, ini normal apa enggak, sehat apa enggak gitu. Biasanya kalau sehat tadi mencakupi yang sudah saya sebutkan. Iya, berarti cukup banyak juga ya yang harus dinilai dari Ya, bagaimana bayi itu normal atau sehat atau tidak, ya seperti betul. itu ya. Jadi mungkin kalau bunda-bunda di rumah masih bingung, langsung aja konsultasi ke bidan terdekat atau bidan Ya betul. di Bitnote juga boleh banget gitu ya. Kita Sangat lanjut ke membantu ya. iya, sekarang udah banyak sekali kok bidan-bidan yang membuka konsultasi online sebenarnya. Betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan sekarang sudah banyak nih layanan home care pijat bayi, namun mungkin masih banyak beberapa bunda yang khawatir karena takut mencederai atau melukai bayi. Nah, bagaimana sih tanggapan dari Mbak Kiki? Memang ya, untuk pijat sendiri itu sudah menjadi sebuah kebutuhan gitu ya, apalagi kalau di desa gitu ya. Jadi setiap kali ibu habis melahirkan pasti manggil orang nih buat mandiin sekaligus pijat gitu. Yang perlu diketahui, prinsip pijat itu kan kita memberikan sentuhan. Beda pijat bayi sama pijat orang dewasa gitu. Kalau pijat orang dewasa itu kan perlu kekuatan ya untuk nyaman nggak gitu, cocok nggak. Sedangkan bayi kan nggak bisa tuh bisa bilang ini ya sakit atau enggak gitu ya. Jadi untuk pijat bayi sendiri tekniknya adalah kita berikan sentuhan yang lembut dan gentle. Kuncinya itu yang pertama. Kemudian harus dilihat nih siapa yang melakukan gitu. Dalam arti sudah belajarkah orang tersebut, sudah mengikuti pelatihan semisal ya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian cara yang diberikan gitu. Kalau pijit bayi itu kan kita nggak boleh memaksakan ya, harus menunggu kesiapan bayi istilahnya gitu. Misal dia menangis, ya kita tunggu untuk tenang dulu gitu. Agar manfaat dari pijatan itu didapatkan. Kalau misal sudah pijat itu memaksakan, misal posisi tertentu yang bikin baby itu nyaman, ya sebaiknya di stop gitu ya. Kemudian respon bayi itu sendiri. Memang kalau pijat itu kan selain kesiapan bayi, kita harus lihat nih dia lagi ngantuk atau enggak, lapar atau enggak. Selama hal-hal tersebut sudah kita atur gitu ya, dan ketika kita pijat kok dia nangis, berarti kan ada hal yang nggak nyaman untuk dia. Nah itu harus diperhatikan. Ketika bunda sudah cocok nih, oh posisinya udah pas nih, bayiku nggak rewel, makan minumnya juga sudah, posisinya nggak ngantuk, ketika dipijat juga rileks, nah itu berarti ketika dilakukan pijatan biasanya kalau yang dengan dukun-dukun bayi itu kan memang agak ada tekanan tertentu ya, yang biasanya dikatakan, oh ini ketelinges kalau bahasa Jawanya gitu ya, ini capek nih. Jadi mereka melakukan tekanan tertentu yang membuat bayi itu menangis gitu kan. Itu sebaiknya dihindari gitu, karena kuncinya itu bukan biasanya disebutkan kalau misal dia agak nangis itu capek mungkin badannya gitu. Kuncinya nggak boleh nangis istilahnya gitu, nggak boleh stres gitu, karena biar manfaat dari pijat itu lebih optimal. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya bagi bunda-bunda di rumah. Ya betul. Mungkin juga bisa cari tahu dulu apakah bidan atau yang melaksanakan pijat itu sudah mengikuti pelatihan sebelumnya atau bagaimana. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kondisi tertentu yang dipertimbangkan oleh Bu Bidan sebelum bayi itu mendapatkan baby massage? Baby massage ya. Tadi udah disinggung nih di pertanyaan sebelumnya, pertama kesiapan bayi ya. Jadi dia ngantuk atau enggak, lapar atau enggak. Kalau mungkin lapar gitu masih bisa ya, masa sambil dia nenen gitu ya. Tapi kalau mengantuk tuh nggak bisa ya, jadi harus tidur dulu dia nggak rewel istilahnya gitu. Kemudian sehat atau tidak, sebaiknya saat baby massage itu dia dalam kondisi sehat. Kenapa? Karena agar maksimal nih
manfaatnya gitu. Karena kan kalau dia lagi nggak sehat, otomatis kan nggak nyaman tuh tubuhnya. Kadang dia lebih sensitif jadinya. Dan kalau dia lebih sensitif, otomatis akan rewel gitu ya. Kemudian kalau dari segi usia sendiri nggak ada patokan ya, boleh mulai dari dia baru lahir. Cuman memang kan kalau baru lahir belum tutup tali pusatnya, itu kan akhirnya nggak bisa maksimal kita di area perut gitu ya. Karena juga pasti nggak nyaman kalau dimaksimalkan di area perut gitu. Kemudian yang jadi pro kontra nih ya saat demam. Jadi memang kalau untuk demam sendiri itu memang masih pro kontra. Biasanya kalau saya pribadi dan beberapa teman-teman baby spa lainnya gitu, kalau dia lagi demam atau suhunya di atas 37,5 itu memang tidak disarankan untuk pijat dulu gitu, kecuali mungkin kalau orang tuanya mau hanya memberikan sentuhan misal di area punggung, kaki itu boleh. Tapi kalau untuk pijat seluruh badan tidak kami sarankan. Karena di beberapa kasus memang malah dapat meningkatkan potensi dari demam itu sendiri gitu. Dan kalau bayi sendiri atau balita itu kan berisiko untuk kejang ya. Jadi kita menghindari itu. Sebaiknya diturunkan dulu demamnya, bisa dengan sering minum gitu, dikompres atau mungkin diberikan penurun panas. Gitu. Jadi mungkin sebelum Bu Bidan memberikan pelayanan, mungkin biasanya tanya dulu ya ke bundanya ya, Iya betul. bagaimana Tanya bayinya, dulu. memastikan bayinya sehat. Ya, sehat atau tidak gitu. Kemudian, oh ya, tambahan lagi, habis imunisasi atau enggak gitu. Karena kan nggak nyaman ya habis imunisasi, biasanya mungkin minimal 4 hari setelah imunisasi baru boleh masas. Gitu. Ya, takutnya demam ya karena habis imunisasi. Selain demam juga biasanya di area suntikan itu kan bengkak ya. Iya. Ketika kita pijat kan nggak mungkin kita pijat juga di area situ. Ya, betul. Selanjutnya ya Bu Bidan, kita ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira sebelum Bu Bidan melakukan pelayanan itu apa saja yang dipersiapkan oleh Ibu Bidan, dan juga kira-kira berapa lama sih durasi pijat bayi atau baby massage itu diberikan? Oke, untuk persiapan sendiri pertama dari terapisnya ya, atau bidannya nih yang mau pijat, harus sehat dong pertama, karena kan kita ketemu anak kecil ya, jadi mereka kan imunnya rentan, jadi kitanya dulu harus sehat. Kemudian selama masa pandemi ini memang harus pakai APD sebisa mungkin gitu. Jadi biasanya paling nggak masker sama gown gitu. Jadi karena kita kan biasanya sehari itu nggak hanya ke satu bayi ya, kemudian kita kan dari luar juga, jadi untuk jadi barrier kita dengan baby. Setelah itu bawa hand sanitizer gitu. Jadi kalau di desa sendiri itu kan case-nya orang-orang udah bebas nih ya istilahnya dari COVID. Enggaknya untuk jaga-jaga diri kita dan baby gitu ya istilahnya. Kemudian oil yang digunakan ini sebisa mungkin yang aman untuk bayi. Jadi nggak boleh sembarangan sebenarnya ya, yang aman gitu. Paling nggak boleh minyak zaitun, minyak kelapa, kayak gitu. Essential oil boleh. Kalau di rumah adanya baby oil, boleh pakai baby oil gitu. Kalau untuk durasi sendiri dalam memijat itu sebenarnya nggak ada batasan ya, mau berapa lama, rata-rata biasanya 30 menit. Kalau saya pribadi menyesuaikan dengan kondisi bayi, karena kan bayi itu moody ya, jadi nggak bisa dipastikan nih, kadang kita baru kaki, mereka bosan minta main dulu, kayak gitu. Jadi biasanya sih 40 sampai 60 menit gitu. Terus kalau di rumah, kita menyarankan ayah sama ibu untuk tadi mencukupi kebutuhannya dulu. Jadi jamnya harus pas, istilahnya gitu. Kemudian disiapkan misal alat untuk memijatnya, mainan agar dia nggak bosan, camilannya, gitu sih. Iya, jadi ya lumayan cukup banyak persiapannya ya, nggak hanya sembarang asal datang terus mijat gitu, tapi memang perlu banyak sekali yang disiapkan. Baik, selanjutnya apa aja sih manfaat utama dari baby massage untuk si kecil, dan apakah ini juga akan bermanfaat untuk jangka panjang? Oke, banyak sekali ya manfaat dari baby massage ini, karena ketika kita memberikan sentuhan di bagian tubuh bayi, otomatis kita akan menstimulasi atau merangsang nih si hormon-hormon yang ada dalam tubuh, terutama serotonin sama endorfin gitu. Ketika hormon ini kita rangsang, otomatis nanti babynya akan rileks gitu. Ketika dia rileks, dia akan meningkat nih kualitas tidurnya gitu, dia akan lebih sehat nih karena happy gitu ya, nggak stres gitu. Kemudian juga meningkatkan penyerapan makannya nih, sehingga meningkatkan nafsu makannya. Ketika
pencernaannya bagus nih, otomatis kan bayi akan sering nih neneknya gitu. Ketika sering neneknya, kalau rutin dilakukan si pijat ini, dia akan membantu peningkatan berat badan bayi itu. Kemudian ketika kita pijat itu kan melakukan sentuhan. Selain sentuhan itu kan juga ada gerakan meremas-remas, terutama di area ekstremitas atau area gerak bayi. Nah, kalau dalam jangka panjang dilakukan, dia dapat stimulasi motoriknya. Jadi refleks genggamannya dia kayak gitu. Kemudian kalau rutin sekali dilakukan pasti akan optimal nih tumbuh kembangnya gitu, karena tadi berkaitan dengan peningkatan berat badan, kemudian imunitas dia juga sama perkembangan motoriknya. Jadi pasti ada ya manfaat jangka panjangnya ya Mbak Ki? Pasti ada, apalagi kalau rutin ya, kalau cuma sekali aja ya nggak bisa semaksimal itu gitu. Kalau rutin dilakukan setiap bulannya. Kalau rutin itu biasanya berapa kali dalam sebulan Mbak Ki? Kalau pijat sendiri sebenarnya sehari atau setiap hari gitu dilakukan boleh ya. Boleh. Kalau misalnya manggil orang gitu, idealnya 2 minggu atau 1 bulan sekali. Tergantung kebutuhan. Biasanya kan kelihatan tuh bayi kalau udah mulai capek istilahnya ya. Iya. Dia tidurnya udah mulai nggak nyaman, sering rewel, itu boleh langsung pijat aja. Gitu. Jadi nggak usah nunggu sebulan misalnya keluhannya nggak seperti itu. Kira-kira nih, apakah ada teknik pijat yang khusus untuk keluhan-keluhan bayi, kayak kalau misal bayinya itu sulit tidur, oh ada sendiri tekniknya gitu. Apa ada nggak Mbak Kiki? Ada. Biasanya kita sebutnya sama dengan terapi masas ya disebutnya. Jadi melakukan pijatan di bagian-bagian tertentu gitu untuk mengurangi keluhannya. Biasanya seperti sulit atau nggak bisa BAB gitu ya, sulit BAB-nya. Kemudian ada batuk pilek, kembung, konstipasi. Kemudian ini untuk nafsu makan gitu. Cuman memang untuk efeknya sendiri ya itu tergantung. Kadang kan kita disertai dengan faktor lain ya, misal kayak nafsu makan gitu, dia kan nggak pure dia dari kita pijat terus dia tiba-tiba makannya banyak, enggak. Jadi selain pijatan, jadi istilahnya kita tuh pijat untuk menstimulasi si organnya dia nih, dan dari pencernaannya ya agar maksimal penyerapannya, agar dia lancar sistem gerak peristaltiknya gitu. Sehingga juga di rumah juga harus menyesuaikan, misal dengan jadwal makannya, kemudian menu makanannya, teksturnya gitu. Jadi nggak bisa yang langsung setelah pijat langsung efek gitu istilahnya. Sama dengan batuk pilek sendiri. Kalau batuk pilek sendiri ini lebih ke untuk biar dia nyaman, jadi nafasnya biar enak, biar bisa tidur. Kalau bapil itu kan kadang bumpet ya, bayi kurang bisa tidur dengan baik gitu. Dengan dipijat, kita membantu mengeluarkan dahaknya, lendirnya, dan membuat dia nyaman untuk istirahatnya gitu. Berarti kalau misal seperti pijat batuk pilek, apakah itu berarti ada teknik area di area wajah, di hidung gitu untuk mengeluarkan lendirnya, seperti itu ya? Dahaknya, ya ada. Ada. Kalau batuk pilek sendiri biasanya kita fokuskan ke area dada, punggung, dan wajah gitu. Ada teknik-teknik tertentu yang memang secara medis pun itu kita pelajari ya. Mungkin kalau teman-teman perawat pelajari. Ada teknik-tekniknya mengetuk, kemudian menggetarkan gitu kalau di teman-teman perawat. Ini kalau teman-teman bidan memang secara kesehatan belajarnya dulu nggak ada ya. Cuman di teknik ini kita diajarkan seperti itu. Gitu. Dan itu mungkin hanya yang mengikuti pelatihan-pelatihan khusus ya, yang mengerti bagaimana tekniknya ya. Bisa sembarangan. Ya, benar. Baik, selanjutnya nih. Kira-kira teknik memijat bayi ini sebenarnya boleh nggak sih dari Ibu Bidan diajarkan kepada ibu atau orang tua si bayi untuk diterapkan sendiri di rumah gitu? Boleh. Bisa. Jadi kalau untuk ayah dan bunda gini ya, yang misal punya waktu luang gitu, bisa belajar untuk pijat bayi. Biasanya teknik-teknik yang diajarkan itu teknik-teknik dasar gitu. Dan durasinya pun nggak terlalu lama, biasanya 10-15 menit sudah cukup kalau yang dilakukan untuk orang tua ya. Jadi kalau misal ayah dan bunda tertarik, banyak nih di YouTube tuh sudah banyak. Kemudian di medsos sekarang itu juga banyak. Dan kalau memang effort banget nih ya, sekarang juga banyak dibuka kelas untuk pijat bayi gitu. Jadi memang pijat bayi sendiri itu kan banyak manfaatnya ya, terutama kalau dilakukan oleh orang tua. Sebagai salah satu sarana komunikasi juga dapat meningkatkan bondingnya mereka. Gitu. Dan biasanya kalau dilakukan sama orang tua, karena bayi-bayi itu kan kadang ada yang mengerti ya, nggak mau sama orang lain gitu ya. Itu juga
menjadi salah satu poin juga sih untuk orang tua, kalau sebisa mungkin ada waktu luang, belajarlah pijat bayi gitu. Iya betul, karena banyak manfaatnya itu tadi ya. Selain Betul, ke banyak bayinya juga manfaatnya. Mm-mm, bonding, jadi mm-mm, antara komunikasi antara orang tua dan bayinya dapat berkembang. betul. Kalau Mbak Kiki sendiri selama ini memijat bayi, paling kecil itu bayi usia berapa dan paling besar itu usia berapa selama Kalau ini? saya sendiri, karena memang bayi yang belum puput tali pusat, saya tidak rekomen untuk pijat. Hmm, Biasanya setelah puput tali pusat 7 hmm, hari, paling kecil ya. iya, iya. Kalau paling terbesar itu usia 7 tahun, bukan bayi lagi, Iya, ya udah anak kan, ya. udah anak 7 Mm-mm. tahun paling besar. Tapi memang ada ya pelayanan massage itu khusus untuk anak itu tekniknya ada sendiri atau sama aja? Sebenarnya sama, hampir Hmm, sama ya untuk tekniknya, hanya bedanya nanti di tekanannya gitu. hmm, Kalau hmm. dia udah mulai gede ya, 3 tahun, 4 tahun Ya, gitu, otomatis tekanannya nggak bisa selembut yang ya. bayi gitu ya, sampai usia 2 tahun gitu. Iya. Kita lanjut ke mungkin ini sudah pertanyaan terakhir ya Mbak Ki ya. Mm-mm. Selama Mbak Kiki memberikan pelayanan home care, ini apa aja sih suka dukanya selama memberikan pelayanan dari rumah ke rumah ini? Sebenarnya kalau ditanya suka dukanya, lebih banyak sukanya ya. Hmm. Karena kan ketemu bayi itu, Iya. bagi saya itu charger ya, charger Hmm. energi gitu. Dan bayi itu punya keunikan masing-masing. Hmm. Betul. Jadi berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Cuman memang ya ini termasuk dukanya ya. Bayi itu kan nggak bisa ditebak ya mudinya. Iya. Kadang enak nih di tengah lagi. Di awal-awal dia anteng. Tiba-tiba di tengah Hmm. tuh naik nih. Itu otomatis kan kita menunggu nih, mencari Hmm. tahu dia naiknya karena apa. Lapar kah? Hmm. Ingin bermain kah? Atau pengen tidur. Kadang gitu. Karena ada baby-baby itu yang sensitif istilahnya. Hmm. Jadi ketika dia mau tidur ya dia nggak mau diganggu gitu. Tapi kadang juga Iya. ada yang sambil dipijit dia sampai ketiduran juga ada Hmm. kayak gitu. Dan kita bisa sharing nih sama orang tua gitu ya. Jadi mereka merawat Iya. bayinya seperti apa, kemudian manajemen waktunya gimana, parentingnya gimana, seperti itu. Jadi justru dengan layanan home care ini, akunya yang banyak belajar gitu ya Iya. dari mereka Betul, gitu. betul. Iya. Jadinya karena dari sharing-sharing pengalaman, kitanya Mm-mm. jadi ya belajar menerima keluhan dan mengambil solusi, memberikan Iya solusi betul. gitu, saling Jadi sharing. lebih banyak belajarnya. Karena kan Iya, misal kita ngasih tahu nih, misal kayak susah makan gitu ya. Kan ada sharing-sharingnya tuh, kalau pijat nggak iya. cuma pijat aja. Kita ngasih tahu nih, oh ya mbak kayak gini 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 gini. Tapi udah dicoba semua nggak bisa gitu. Jadi Hmm, kayak ya harus belajarnya baik case ya, nggak bisa iya, cuma kita teorinya nih kayak iya. gini. Nggak semuanya tuh cocok dilakukan di baby gitu. Hmm. Karena Jadi memang trial and error. antara teori dan praktik terkadang kan Mm-mm. berbeda dan setiap bayi itu juga berbeda-beda. Tidak Betul bisa betul. disamakan. Jadi challenge-nya di sana ya. Baik, ini ada pertanyaan bonus nih Mbak Kiki ya. Oh Eh, iya. jadi sebenarnya kan bayi baru lahir, terutama yang baru lahir itu kan Mm-mm. sering gumoh ya. Kadang kan beberapa Iya. orang tua kan khawatir, aduh kok gumohan sih anakku, kenapa kayak Mm. gitu. Atau mungkin pas Mbak Kiki sedang pelayanan, pas dipijat bayinya gumoh gitu. Itu gimana Mm-mm. sih, normal apa enggak gitu? Sebenarnya gumoh sendiri pada newborn ya, itu hal Hmm, yang normal ya. Kenapa? Karena kan masih proses pematangan semua organnya gitu ya. hmm, Terutama di area leher nih sama ke lambung gitu. Yang hmm, bikin gumoh kan sebenarnya itu karena belum matangnya si hmm, organ. Tipsnya gimana? Kita harus perhatikan nih setelah nenen biasanya nih. ya, Rutin disendawakan atau enggak? hmm, Kebanyakan tuh orang orang tuh nggak disendawakan ya. Malah biasanya kalau bayinya tidur langsung ditaruh. Nah, itu kan yang hmm, bikin ketika lambung itu udah terisi penuh gitu istilahnya ya, posisinya kita nggak pas, otomatis dia akan naik ke atas ya, gitu. Pertama, kalau misal dalam pijatan gitu ya, misal dia lagi minum, otomatis hmm, nanti bagian area perut kita taruh yang di paling akhir. oh, Jadi kita sendawakan dulu sampai hmm, dia sendawa, kemudian baru kita masas area perut hmm, gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir bayi gumoh ya, selama hmm, pertama warnanya yang diminum itu sesuai dengan
yang dia minum gitu ya, Iya, warna cairan yang keluar sesuai dengan dia minum, itu nggak masalah sih. Terus diperhatikan tadi teknik-tekniknya, posisinya iya. bayinya jangan langsung ditaruh. Kalau bisa Mm-mm. disedawakan dulu, seperti itu. Iya, Biar nggak jadi merangsang si gumo tadi. iya. Jadi nggak perlu khawatir dan bisa kok Mm-mm. konsultasi juga ke Bu bidan gitu. Gimana sih caranya Iya, nyendawakan? Biasanya itu orang tua yang betul. baru anak pertama biasanya Mm-mm. yang masih takut-takut untuk megang Iya, iya. bayinya atau gendong bayinya gitu. Heeh, heeh, Baik, benar. akhirnya kita sudah sampai di akhir sesi ya Mbak Kiki. Cukup Mm. menarik juga pembahasan kita kali ini karena baby meses ini lagi banyak-banyaknya gitu home care Iya, ini. lagi booming. Terutama Iya, iya, iya. mungkin di area yang perkotaan ya, karena memang banyak manfaatnya untuk si kecil dan karena promosinya juga cukup rame. Jadi ibu-ibu ini Mm-mm. bunda-bunda mungkin penasaran bagaimana sih nanti bayinya kalau dipijat sama bu bidan atau oleh terapis Mm-mm. terapis yang terlatih seperti itu. Iya, betul. Baik, mungkin Mbak Kiki mau ada closing atau penutupan gitu atau sedikit mempromosikan home care-nya. Oh, oke ya. Hmm, Bagi bunda-bunda semua nih ya, karena memang baby spa itu tren gitu, jadi jangan hanya dijadikan tren gitu, tapi ambil ya, manfaatnya. Kadang kan memang manfaat itu nggak langsung didapat ya, apalagi yang jangka panjang. Tapi selama kita tahu gitu, oh kalau pijat itu memang dampaknya bagus buat baby, lakukanlah gitu. Kalau misal nggak ada budget nih istilahnya ya, ya, karena kan kalau kita manggil orang otomatis kan ada biaya nih yang dikeluarkan, belajarlah gitu. Terutama ya, kan banyak ya ibu-ibu yang nggak bekerja gitu, yang di rumah atau yang bekerja pun juga bisa gitu, nggak harus dilakukan tiap hari, minimal 1 minggu sekali lah gitu, hmm, kan pasti ada waktu untuk free time istilahnya hmm, untuk bayi gitu. Kalau untuk area pasukan sendiri, kalau hmm. saya nih mau promo ya, atau Boleh, malah boleh. gitu yang berminat untuk layanan home care mom and baby, boleh kontak saya gitu ya. Nanti Hmm. mungkin dikasih kontaknya ya sama Mbak Eca ya gitu. Ya, ya, pasti. Bisa kontak, nggak harus layanan by home care datang, boleh kalau mau konsultasi bisa by WA, juga bisa juga untuk DM Fit Notes gitu ya. Akan dengan senang hati sekali kami sharing dengan bunda-bunda karena kita tahapnya sama-sama belajar gitu ya. Iya, Dan berbagi informasi gitu. Kadang kita informasi betul. justru dapat dari bunda-bunda gitu. Iya, betul Update-nya sekali. gitu. Betul sekali. Jadi buat teman-teman sahabat bidan, mungkin yang ada pertanyaan yang di luar yang udah kita bahas masih ada banyak yang ingin ditanyakan kepada Bidan Kiki, kepada saya, bisa tanya di kolom komen atau bisa juga follow akunnya Mbak Kiki, Home Care Teman Bayi Ibu ya. Iya, Ya, betul. teman bayi ibu mungkin untuk konsultasi khusus tentang bayi-bayi seperti itu. Bisa juga follow ke teman bayi ibu dan juga follow ke BitNotes. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kiki sudah bersedia menjadi pembicara di Iya. Bidan Bercerita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat bunda-bunda semua di rumah yang menyaksikan Bidan Bercerita. Baik, kita bisa akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kiki. Ya, makasih. Sampai jumpa.